Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat baik yang di gereja maupun yang di rumah melalui Zoom. Kita telah memasuki masa Paskah atau minggu-minggu Paskah yang dimulai pada minggu lalu. Paskah tidak berakhir pada hari Minggu Paskah, tetapi justru baru saja dimulai. Kita akan merayakan minggu-minggu Paskah sampai dengan hari turunnya Roh Kudus. Tema ibadah Minggu Paskah kedua ini, perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja, dengan bacaan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Ibadah Minggu Paskah kedua ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Febrianto Rompis MTH dari Gereja Pop Bukris Kota Wisata. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut dengan lagu Kidung Jemaat 18 ayat 1 sampai 2, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, persilakan duduk. Nas pembimbing minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Firman Tuhan berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Demikianlah nas pembimbing minggu ini. Mari kita sambut dengan pujian, bagi Yesus kuserahkan. Tidak
kasih, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 9 dan ayat 11 dan 12. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari segala. Jadi sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan putusanmu bersih dalam penghukumanmu. Sungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kita bersama-sama, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan lagu Kulihat Salib-Mu. Kulihat salib-Mu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku, akulah milik-Mu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus, kasih salib-Mu-lah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari kita sambut dengan pujian "Dulu Ku Tertindih Dosa". Oleh malu
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita pujikan Tuhan, junjungan yang kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesus penebus yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Hendak banyak orang mengejek mencela, suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Jemaat silakan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kini saatnya Tuhan kami jemaat-Mu hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi dan memelihara hati kami tatkala kami mendengar, untuk kami boleh hidup dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya.
Haleluya. 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 Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat jumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus. Ya, pada minggu pertama, dan itulah menjadi hari di mana umat Tuhan beribadah. Dan secara khusus di minggu Paskah kedua ini kita akan merenungkan satu tema yang menarik, yaitu perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Saudara, kita perhatikan sesungguhnya inilah yang merupakan persoalan dunia ini. Dan itu digambarkan di dalam kehidupan murid-murid. Sebelum Kristus bangkit, tidak ada damai sejahtera. Bahwa ketika mereka melihat penyaliban Kristus, itu sungguh memberi dampak yang sangat besar dalam kehidupan para murid. Ada ketakutan di sana. Ada kegelisahan di sana. Ada keterancaman dan ketidakberdayaan, serta kebingungan dan keputusasaan. Karena tadinya mereka berharap Yesus inilah yang akhirnya menjadi seorang raja, yang akhirnya melepaskan mereka, membela mereka. Tahu-tahunya disalib dan mati. Sehingga itu juga membuat mereka menjadi down, menjadi putus asa, penuh ketakutan. Maka digambarkan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Murid-murid mengurung diri, mengunci diri dalam satu ruangan dengan rapat-rapat. Itu menggambarkan tentang jiwa mereka, keberadaan mereka yang penuh dengan ketidakdamaian. Tetapi saudara, di tengah situasi dan kondisi seperti itulah Tuhan Yesus menyapa mereka, menjumpai mereka. Dan di dalam perjumpaan itu Tuhan Yesus memberi dan menghadirkan damai sejahtera, ya, yang sering kita sebut dengan shalom, ya, atau bahasa lain Yunaninya erene. Ada 3 kali di dalam ayat 19 Yohanes 20 itu, ayat 21 dan ayat 26. Ketika Thomas tidak percaya, Yesus datang kali kedua dan memberi salam shalom atau damai sejahtera. Mengapa damai sejahtera Yesus sampaikan dan berikan, karuniakan? Jawabannya karena itulah sesungguhnya yang murid-murid butuhkan. Dan itulah yang sesungguhnya yang hilang, yang tak ada dalam kehidupan murid-murid. Bahkan itu juga yang menjadi persoalan kehidupan dunia ini. Tidak adanya shalom, tidak adanya damai sejahtera dalam kehidupannya. Akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan Yesus sangat memahami siapa murid-muridnya yang masih sangat rapuh, rentan, dan mudah untuk menyerah, yang ragu, yang takut, ya, sampai pada bisa jatuh dalam namanya dosa dan kompromistis. Karena itu untuk meneguhkan dan meyakinkan mereka, serta untuk memulihkan keadaan murid, maka Yesus harus menjumpai
dan membuat murid-muridnya sungguh boleh berani tampil, berani untuk keluar dari ruangan yang tertutup rapat itu, dari ruangan yang terkunci rapat itu, untuk dapat berjumpa dengan masyarakat luas dan menghadirkan damai sejahtera Kristus kepada semua orang. Maka kalau kita membaca Yohanes 20 itu, di ayat 19 Tuhan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Itu untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus yang sungguh-sungguh telah berfirman bahwa dia akan bangkit, telah nyata, telah terlihat, telah nampak, telah terbukti. Dan itu membuat mereka harusnya bersukacita karena dia bangkit, membuat mereka berani, membuat mereka penuh semangat lagi, membuat mereka penuh keyakinan lagi. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada dakwaan, tidak ada tuduhan, dan tidak ada yang membuat mereka tidak lagi berdaya. Itulah sebabnya ini yang sungguhnya shalom itu butuh dan sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Dan shalom yang kedua, ketika Yesus menyampaikan di dalam ayatnya yang ke-23 di sana dikatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu. Sebagaimana Bapa mengutus aku, maka aku pun mengutus kamu. Maka damai sejahtera itu berkaitan dengan kuasa, dengan sesuatu keyakinan untuk mau pergi bagi Kristus. Dalam arti siap untuk melayani, bukan mengkhianati, bukan menyangkali. Tapi aku berani untuk menyaksikan Kristus dalam hidupku. Maka damai sejahtera itu memenuhi kehidupan. Damai sejahtera ketiga, ketika Thomas tidak hadir, maka Yesus menyampaikan juga supaya apa? Jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang, jangan lagi takut dan khawatir. Aku menyertaimu. Aku adalah Tuhan dan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka inilah yang sesungguhnya menjadi bukti bahwa kematian Kristus bukanlah akhir dari karyanya, tetapi apa? Berlanjut dengan dia memberi damai sejahtera kepada para murid-muridnya. Dan damai sejahtera yang dialami murid-muridnya itu juga dilanjutkan juga dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan gerejanya. Jadi saudara, inilah sesungguhnya korelasinya dan relevansinya dalam konteks dan dalam kehidupan kita saat ini. Yesus sudah tidak ada lagi secara jasad, secara nyata, secara fisik. Tetapi damai sejahtera itu sungguh nyata dan sungguh ada di dalam karya pribadi Allah ketiga, itulah Roh Kudus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dihadirkan agar supaya Roh Kudus yang sungguh-sungguh mengaplikasikan apa yang sesungguhnya dibuat, diletakkan dasar oleh Kristus, itu betul-betul nampak hidup dalam kehidupan jemaat. Roh Kuduslah yang membuat setiap orang untuk bisa mengaplikasikan akan damai sejahtera itu dalam kehidupan bersama. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini tampak dalam kehidupan yang nyata di jemaat mula-mula. Sebagaimana di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 35 tadi. Mereka disampaikan di sini penuh semangat untuk berbagi tanpa dipaksa. Mereka punya semangat untuk memperhatikan dan peduli dengan sebuah orang dalam konteks persekutuan. Maka inilah yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang nyata dari damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu akan melahirkan
sebuah tindakan-tindakan konkret yang dapat dilihat tetapi juga dapat dirasakan, dialami oleh komunitasnya. Maka kalau kita melihat akan konteks ini, setidaknya kita akan melihat ada dua hal di dalam firman Tuhan ini yang memberi satu gambaran, pelajaran, dan berkat dalam hidup kita. Bahwa yang pertama, damai sejahtera hanyalah didapat, hanyalah kita miliki saat seorang berjumpa dengan Kristus Yesus Tuhan. Di luar itu tidak akan ada damai sejahtera. Mengapa saudara? Karena damai sejahtera itu miliknya, hak patennya Allah itu sendiri. Bukan dari dunia ini. Saudara punya segalanya, tidak akan pernah memberi jaminan saudara punya damai sejahtera. Sudah punya satu, pingin juga satu lagi. Sudah punya ini, mau pingin lagi punya ini. Maka segala apapun di dalam dunia ini tidak akan membawa kepada damai sejahtera, tetapi yang ada kepada ketagihan dan kecanduan. Ibaratnya orang mau menghapuskan atau mau melenyapkan dahaganya, rasa hausnya, dia minum air manis begitu ya. Semakin minum air manis, semakin haus, semakin nagih. Nah, itulah sesungguhnya kehidupan manusia. Ini baru dalam satu aspek keinginan. Belum lagi bicara tentang bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Maka sesungguhnya damai sejahtera ini untuk sungguh membuat kita bisa miliki, bisa hidupi adalah ketika dia berjumpa dengan Sang Raja Damai. Amin. Karena dialah Sang Raja Damai itu. Dia bukan hanya Raja Damai, tapi dialah juga yang menjadi jalan pendamaian. Dialah yang menjadi pendamai itu juga. Jadi kalau orang berkata, bagaimana saya bisa mengalami damai sejahtera? Maka tidak ada jalan dan tidak ada siapapun yang bisa memberikannya selain hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Itu sebabnya ada sebuah pujian ya. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, saudara. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Tidak ada damai sejahtera di luar Kristus. Itu sebabnya banyak orang tidak bisa hidup dengan ucapan syukur. Tidak bisa hidup dengan kecukupan. Tidak bisa hidup dengan rasa terima kasih. Karena damai sejahtera itu bukan bicara tenang-tenang, tidak. Damai sejahtera itu bicara tentang di tengah terpaan badai. Di tengah kesulitan tantangan. Di tengah berbagai pergumulan, dia masih bisa tenang. Dia masih bisa wise, bijak. Dia bisa dengan cakap menghadapi segalanya.
Karena dia tahu ada sang Raja Damai dalam hidup. Maka inilah yang menggambarkan rasul-rasul, murid-murid. Mereka tidak mengalami ketakutan lagi. Mereka tidak mengalami sebuah ketertekanan lagi. Tetapi mereka berani untuk menyaksikan siapakah Yesus itu. Apalagi peristiwa Pentakosta. Wah, itu nanti kita akan rayakan lagi. Tapi itulah yang membuat mereka berjumpa dengan Kristus, membawa satu perubahan hidup yang radikal dalam hidup mereka. Mereka tidak jadi takut lagi. Mereka tidak menjadi orang yang bimbang, ragu lagi. Tetapi mereka betul-betul hidup dalam kemerdekaan. Tidak ada intimidasi. Mereka melakukan bukan karena mau diakui atau dipuji. Mereka dapat menjadi saksi Kristus. Bahkan sekalipun nyawa menjadi taruhan. Dan itulah yang terjadi. Para rasul, murid-murid Kristus, bahkan bapak-bapak gereja. Sampai sekarang. Sekalipun dibabat. Kekristenan terus merambat. Sekalipun di tengah tekanan apapun. Kekristenan itu terus nyata. Dan terus hidup. Kenapa? Karena ada damai sejahtera. Ini tidak bisa dibendung oleh apapun. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka bagaimana damai sejahtera itu kita miliki? Tidak bisa dan tidak lain hanyalah ketika kita berjumpa. Ada sebuah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kenapa? Karena itulah yang mampu dan yang dapat mengisi akan ruang yang sungguh kosong. Di mana dosa pada waktu itu telah membuatnya terhilang dalam kehidupan kita. Seorang penemu namanya Blaise Pascal. Penemu hukum Pascal, bahkan penemu pompa hidrolik. Ya. Kalau kita cuci mobil itu ada ya, pompa hidrolik itu ya. Alat suntik dan kalkulator digital. Bahkan matematikawan, orang fisikawan juga, filsafat juga. Sastrawan juga, luar biasa. Dia berkata bahwa dalam diri manusia ada satu ruang yang Tuhan ciptakan, di mana di ruang itu hanya bisa diisi oleh Allah. Tidak bisa diisi oleh yang lain. Maka ketika kita punya segalanya, harta, kekayaan, tahta, kekuasaan, ini nggak bisa membuat damai. Ya, contoh saja siapa? Salomo. Dia berkata bahwa semuanya sia-sia. Tapi orang yang takut akan Tuhan, sungguh orang yang berbahagia. Gambaran apa yang kita mau deskripsikan tentang damai sejahtera? Semua dia miliki. Tapi dia berkata sia-sia kalau tanpa Allah. Maka yang bisa mengisi damai sejahtera itu hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka damai sejahtera itu juga akhirnya membuat setiap pribadi tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan hidup untuk Allah dan kehendak Allah. Damai sejahtera ini akhirnya membuat seseorang memiliki orientasi hidup bukan lagi untuk dirinya. Melainkan untuk Kristus. Galatia 2 ayat 20. Hidupku yang aku miliki ini. Bukannya aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup untuk Kristus itu adalah apa? Membagi, memberi dalam setiap kehidupan. Dengan persekutuan umat Tuhan. Dan untuk pekerjaan Tuhan. Maka di dalam ayat inilah sesungguhnya relevansi damai sejahtera itu. Jadi kalau seorang berkata aku sudah memiliki Kristus, tapi dia tidak berbuat apa-apa untuk gerejanya, untuk pekerjaan Tuhan, maka dia belum memiliki Kristus sebenarnya. Karena tidak mungkin di dalam dirinya ada roh Allah, tapi yang keluarnya bukan pekerjaan atau buah-buah daripada roh Allah itu sendiri.
Maka itu sebabnya ketika seseorang di dalam dirinya ada damai sejahtera, maka dia malah apa? Mengais-ngais, meminta-minta. Berikanlah kami kesempatan untuk memberi. Berikanlah kami kesempatan untuk berbagi. Nah, harusnya begitu. Itulah ciri orang yang mengalami kasih karunia. Mengalami damai sejahtera. Dari mana ayatnya? Kita buka 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Mulai dulu ayat 1 dan sampai ayat 5. Saya baca ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Nah, inilah artinya anugerah tadi. Perjumpaan dengan Kristus. Maka setiap orang yang berjumpa dengan Kristus, di dalamnya ada kuasa. Ada roh Allah. Itulah damai sejahtera yang ada di dalam hidupnya. Dikatakan bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, harusnya seperti ini. Orang memiliki damai sejahtera itu dia dipengaruhi, dikendalikan oleh keadaan. Tapi kalau dunia itu justru tidak. Ya sayanya yang harus diberi dong. Sayanya yang harus diperhatikan. Wong saya yang sangat miskin, wong saya menderita. Kan begitu. Tapi tidak kalau di dalam Tuhan. Damai sejahtera itu mampu membuat kita mampu melakukan sekalipun kita susah. Maka ini indikatornya sesungguhnya. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Nah, ini kata meminta mendesak itu mengemis-ngemis. Mengais-ngais. Kami dong mau berbagi dong. Kami mau memberi dong. Kalau yang ada di dunia ini enggak kan? Kalau diminta, enggak. Tapi ini malah apa? Menawarkan diri. Tapi menawarkan diri orang kaya enggak? Bukan. Orang miskin. Nah, itulah damai sejahtera. Betapa luar biasa powerfulnya damai sejahtera. Maka ini tidak bisa diombang-ambingkan dengan keadaan. Damai sejahtera inilah yang akhirnya kalau saudara perhatikan jemaat mula-mula ini apa? Mereka rela menjual. Karena memang pada waktu itu inilah baru jemaat pertama-tama kan. Mereka belum punya sinode. Mereka harus menghidupkan diri mereka sendiri. Tetapi dari sisi providensi Allah, Allah lah yang bertanggung jawab dengan gerejanya. Maka jangan takut. Tuhan mampu menggerakkan setiap orang untuk bisa melayani di dalam koinonia. Untuk menghidupkan gerejanya. Maka saudara, ketika Tuhan menggerakkan damai sejahtera itu, lakukanlah. Maka engkau akan terus diberkati dan terus diberi limpah-limpah oleh Tuhan. Menjadi alat saluran berkat. Amin. Disitulah sesungguhnya makna persekutuan itu. Disitulah sesungguhnya nilai damai sejahtera itu. Kalau kita memperhatikan di ayat ini, mereka menjual segala dan sungguh memberikannya, membawanya di depan kaki rasul-rasul, dan tidak ada yang berkekurangan. Betapa Tuhan memelihara, betapa Tuhan menjamin dan bertanggung jawab atas mereka. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah sesungguhnya panggilan koinonia yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Tetapi tidak hanya itu, damai sejahtera Kristus juga mendorong jemaat, gereja, dan orang-orang percaya untuk juga berbagi kepada orang lain, kepada semua orang yang membutuhkan. Dan inilah yang disebut dengan panggilan marturia. Panggilan kesaksian. Gereja bukan di ke dalam saja. Tapi bagaimana gereja bersaksi. Untuk apa? Menghadirkan damai sejahtera itu kepada dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini kehilangan damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Maka jangan berpikir ketika kasih sembako mereka mengalami damai sejahtera. Tidak.
Mereka terpenuhi kebutuhan sejahteranya, tapi damai belum tentu. Itu sebabnya makna shalom itu memang bahasa Ibrani cuma satu, damai. Tetapi dalam arti shalom itu sebenarnya sudah di dalamnya ada sejahteranya. Tetapi dalam bahasa Indonesia kan ya tidak cukup hanya kata damai, karena damai itu bicara ketenangan batin. Maka ditambah sejahtera, kalau sejahtera itu bicara kecukupan. Maka disitulah di dalam Kristus kata shalom itu sungguh nyata kembali ketika hilang di Taman Eden. Coba saudara lihat Taman Eden pada waktu itu, Adam dan Hawa itu memiliki shalom. Mereka bisa berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, ada ketenangan batin. Tetapi Tuhan bilang apa? Inilah semua. Mereka tinggal menikmati, semuanya sudah tersedia. Sejahtera cukup. Dan itulah yang hilang ketika dosa. Maka ketika Kristus datang, Kristus kembali memulihkan itu. Supaya terpenuhilah shalom itu lagi, erene itu lagi, peace itu lagi, damai sejahtera itu lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi sekali lagi, damai sejahtera ketika kita miliki, biarlah itu tercermin, terpancar dalam kehidupan kita di tengah-tengah gereja yang Tuhan hadirkan untuk bisa saling mengasihi, saling memberi, saling menopang, saling mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam rangka apa? Panggilan marturia. Bersaksi kepada dunia ini melalui setiap kehadiran gereja di tengah kaum papah, kaum yang lemah dan termarginalisasi. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi inti dari berita kebangkitan Kristus di minggu Paskah kedua ini, bahwa perjumpaan dengan Kristus sungguh membawa damai sejahtera bagi gereja, sehingga dari gereja yang sungguh mengalami damai sejahtera itu membawa ke dalam kehidupan dunia ini, lingkungan di mana dia berada. Sehingga orang boleh mengalami damai sejahtera karena berjumpa dengan gerejanya yang sudah berjumpa dengan Kristus. Melalui gerejanya orang berjumpa dengan Kristus. Orang mengalami damai sejahtera Kristus. Itulah sesungguhnya yang menjadi penting dan inti dari firman Tuhan ini. Bahwa perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi kita semua. Lagi-lagi hendak menjelaskan bahwa damai sejahtera hanya dimiliki di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan. Bukan tiba-tiba, tapi ada sebuah pengalaman rohani dia boleh mengalami. Yang kedua, perjumpaan dengan Kristus yang mengakibatkan ada damai sejahtera dalam diri seorang tentu kemudian akan memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan bergereja dan berjemaat. Maka kehadirannya akan membawa kebaikan dan kedamaian di tengah jemaat Tuhan. Kehadirannya ditunggu, dinanti, karena dia mampu memberikan suasana yang baik. Siapapun, jangan sebaliknya. Begitu dia datang, aduh, ayo kita pergi. Dia sudah datang, itu bahaya itu. Itu berarti ada yang perlu ditolong. Jangan kita pergi, tapi tolonglah supaya dia juga mengalami damai sejahtera. Berilah dirimu untuk menjadi apa? Alat perjumpaan orang untuk bisa bertemu Kristus. Itulah sesungguhnya kehadiran kita. Maka saudara, hidup ini adalah sebuah proses ya, perjumpaan dengan siapapun, di mana saja. Tetapi yang jelas mari kita bisa hadirkan Kristus supaya perjumpaan itu tidak menjadi biasa-biasa atau tidak hanya basa-basi, tapi perjumpaan itu betul-betul mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang kita jumpai. Dan itulah yang akan membuat setiap orang bisa juga hidup sebagaimana yang firman Tuhan kehendaki. Tuhan kiranya menolong dan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita yang sudah mengalami dan hidup di dalam perjumpaan dengan Kristus, memiliki damai sejahtera itu, kita betul-betul
hadirkannya di dalam kehidupan bersama jemaat Tuhan di sini, tetapi juga di dalam dan melalui jemaat ini, mari kita bisa menghadirkan damai sejahtera itu di luar, di dunia di mana Tuhan menghendaki gerejanya ada, di mana banyak orang membutuhkannya. Apalagi saat-saat ini banyak bencana, banyak masalah, banyak peristiwa. Maka kehadiran gereja itulah dinantikan. Karena Roma 15 ayat 10 berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu tidak hanya verbal, kata-kata. Tapi kabar baik itu juga adalah kehadiran kita dan apa yang kita berikan. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh. Jemaat, mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa-doa permohonan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah yang bangkit, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah berfirman bagi kami semua pada pagi hari ini. Melalui hamba-Mu, sungguh biarlah apa yang disampaikan benar-benar membawa kami memiliki kebangkitan, kebangunan, semangat untuk mengaplikasikan apa yang sungguh Tuhan lakukan bagi gereja-Mu. Agar kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh hidup dan nyata, dilihat, disaksikan oleh komunitas dan persekutuan kami, tetapi juga oleh dunia dan masyarakat luar, bahwa damai sejahtera Kristus itu sungguh-sungguh jawaban dalam setiap apapun persoalan kehidupan ini. Karena itu kepada-Mu lah ya Tuhan kami sandarkan dan taruhkan seluruh hidup kami dalam doa syafaat ini. Untuk seluruh jemaat-Mu, keluarga kami POK Citra Grand, agar Tuhan memberikan kesetiaan untuk hidup di dalam Tuhan. Karena akhir-akhir ini Tuhan, tentu di tengah situasi, dengan kesulitan, kesusahan, dan berbagai-bagai tantangan dan cobaan,
Terkadang iman kami digoyahkan. Sehingga banyak orang mungkin tawar hati, mungkin merasa kecut, merasa ragu dan bimbang dan bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa pergumulan ini belum berlalu? Oleh karena itu Tuhan, doa kami, jumpailah setiap mereka Tuhan dan kuatkan, teguhkan mereka ya Roh Kudus. Agar damai sejahtera-Mu itulah yang memenuhi hati mereka. Ketika Engkau juga berjumpa dengan murid-murid-Mu, maka doa kami semua, biarlah Engkau berjumpa mereka di masa minggu Paskah kedua ini, untuk setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, untuk Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simangunsong dalam masa tua dan di hari tua. Kami juga berdoa untuk Bapak Parbuntian Purba, ayahanda dari Ibu Pendeta Deni Arlina Purba di masa tuanya. Ibu Tiani Boru Menurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar atau Ibu Mertua Bapak Penatua Hamonangan Sianipar dalam masa tua. Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Marwati, Ibu Mertua Bapak Penatua Parulian Saragi Sitio dalam masa perawatan di rumah sakit. Ibu Nora Mamahit, ibunda dari Ibu Lydia atau Ibu Mertua Bapak Penatua Upe Taufani Moko Agau dalam masa perawatan di rumah. Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Sihaan dalam masa pemulihan. Opung Daril Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lomhot Banjirio Sinaga dalam masa pemulihan. Bapak Joni Mandali, ayahanda dari Bapak Penatua Willy Mandali dalam masa pemulihan. Ibu Khadijah, ibunda dari Ibu Penatua Esti Nugrayeni dalam masa pemulihan. Ompung Natania Doli, ayahanda dari Ibu Evi Hotmayanti dalam masa pemulihan. Dan juga jemaat-jemaat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya di dalam pokok doa ini. Oh Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup, Kau yang menyembuhkan segala sakit penyakit, yang berkuasa atas setiap kelemahan dan kesusahan. Karena itu Tuhan, kami bersandar berharap padamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu terulur atas mereka, menjamah, dan kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan setiap saudara-saudara kami, setiap orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua obat yang mereka minum, berkati semua makan minum yang mereka konsumsi, berkati semua cara dan pengobatan yang ada. Di dalamnya dikuduskan, disucikan. Dan bila oleh bilur-bilur Kristus, mereka dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di NTT. Bahkan juga saat ini ada di Malang sedang mengalami gempa. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oh begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa alam terjadi di Nusantara ini. Tetapi kami juga sadar dan tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan bangsa ini. Tidak pernah luput semua dari pandangan dan pantauan Tuhan. Maka doa kami biarlah Tuhan tolong. Supaya Engkaulah yang memberi penghiburan bagi setiap keluarga-keluarga korban. Kau menghibur dan memberikan mereka damai sejahtera-Mu. Berkati juga para pemerintah dan semua satuan tugas. Dan elemen masyarakat bahkan juga gereja. Untuk bagian juga ikut peduli dan berempati serta memberi segala apapun. Untuk membantu setiap mereka yang mengalami bencana. Kami berdoa di atas segalanya. Kehadiran-Mu ya Tuhan, sungguh kami rindukan nyata dalam hidup mereka. Sehingga damai sejahtera Kristus itu mampu mereka sungguh-sungguh hidupi. Dan itulah yang akan membuat mereka kuat dan bisa melewati semuanya di dalam Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua kaum lansia, duda, janda, dan yatim piatu. Tuhan juga menolong. Supaya mereka diberi kekuatan, kesehatan, sukacita, dan semangat. Di masa tua pun mereka tetap beria-ria bersuka-suka karena Tuhan. Dan mereka boleh menjadi berkat dan teladan bagi anak, cucu, dan keturunan serta generasi gereja. Kami serahkan Tuhan, berkati semua orang-orang yang kami kasih ini. Kami juga berdoa untuk saudari Caroline, Keisha, dan saudari Sophie untuk selalu diberikan kesehatan, agar juga mereka sungguh Tuhan mengalami akan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan dalam menjalani hidup dan hari-hari mereka. Ibu Fitria Leni Asi Manihuruk,
istri dari Bapak Penatua Daud Marpaung dalam masa kehamilan. Kami bersyukur Tuhan untuk keturunan yang Tuhan anugerahkan ini. Biarlah anak di dalam kandungan dikuduskan, dijaga, dilindungi Tuhan. Sehingga pada waktunya boleh lahir dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sedang mempersiapkan ujian tingkat akhir sekolah dan mencari lembaga pendidikan selanjutnya. Biar Tuhan terus berkati akan mereka, supaya mereka dengan tekun dan giat belajar dan mampu menyelesaikan akan studi mereka di berbagai bangku sekolah, apa itu SD, SMP, SMU sampai ke perguruan tinggi. Dan Tuhan berikanlah tempat yang terbaik untuk mereka untuk melanjutkan apapun ke depan di dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan juga beri yang terbaik untuk setiap anak-anak kami, supaya mereka boleh sungguh berdoa, bertekun, bersandar dan mengandalkan Tuhan. Sehingga satu demi satu mereka dipimpin Tuhan untuk menerima jodoh mereka, menerima pasangan hidup mereka yang terbaik. Dan mereka juga boleh bekerja, boleh mendapatkan tempat pekerjaan juga yang terbaik. Kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja Gereja Pok Citra Grand dalam masa pelayanan tahun 2021. Supaya apa yang sudah dibuat Tuhan yang menyertai dan memberkati. Sehingga semua program-program itu dalam rangka membangun kehidupan jemaat-Mu untuk berakar, bertumbuh, berbuah. Dalam rangka mereka terus hidup, memuliakan Tuhan. Dan menghadirkan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan bersama di gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ke dalam tangan Tuhan untuk para pelayan gereja, baik gembala jemaat, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu dan remaja. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu, berikan kesehatian dan kesetiaan untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, membangun jemaat-Mu ini di dalam iman dan pengharapan dan kasih hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para penderita COVID-19 dan keluarga, serta pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID-19, supaya Tuhan juga menolong, supaya ini boleh dapat dilakukan secara merata, bahkan boleh diterima oleh seluruh warga dalam waktu yang tidak lama, supaya semua pelaksanaan vaksinasi boleh berlangsung. Dan doa kami biarlah virus COVID ini boleh segera berakhir. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan yang ada dan memulihkan bangsa ini dari segala keadaannya. Kami hanya berharap bersandar kepadamu, karena Engkaulah Tuhan pertolongan kami. Kami sungguh sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa menyerahkan pemimpin bangsa kami, negara kami, presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran pemerintahan, serta tim penanganan pandemi COVID, secara khusus jemaat Pok Citra Grand yang ikut melayani di gereja, di garda ke depan. Tuhan tolong supaya semua pihak boleh bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah untuk boleh menyukseskan akan vaksinasi ini. Dan biarlah melalui pemerintah juga boleh membangun kehidupan yang lain, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, untuk terus ikut bersama-sama di dalam membawa kehidupan yang semakin baik ke depan. Kami hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan tolong, agar supaya seluruh kehidupan masyarakat warga ini juga boleh sungguh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah situasi ini mereka juga tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu, dan juga tidak kehilangan pekerjaan, tidak juga mereka menjadi orang yang berputus asa. Tapi doa kami Tuhan, bangkitkanlah mereka juga untuk boleh melihat peluang-peluang yang baru. Mereka boleh melakukan sebuah inovasi-inovasi yang baru ke depan. Sehingga meskipun di tengah pandemi Tuhan dapat pakai dan ubahkan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami hanya berharap supaya situasi ini pun Tuhan, Engkaulah yang turut hadir di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam pimpinan dan kehendak-Mu saja. Bapa di sorga, kami bawa dan serahkan hidup kami, jemaat-Mu ini dalam sepanjang minggu ke depan. Tuhan juga memimpin dan menyertai. Ampuni salah dosa kami. Kami bawa semuanya hanya di dalam Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas berkat Allah yang senantiasa tercurah di dalam hidup kita dan atas damai sejahtera-Nya yang senantiasa melingkupi kita dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita sambut dengan lagu Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu ya tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita sambut dengan lagu yang kedua. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan altar-Mu, membawa persembahan, bersujud, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi sarana bagi gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus bagi jemaat-Mu dan masyarakat di tengah berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Kiranya nama-Mu semakin dimuliakan melalui setiap karya dan pelayanan gereja-Mu. Amin. Bapak Ibu terkasih, silakan duduk. Warta jemaat, mohon perhatian untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Febrianto Rompis MTH, pelayan firman Tuhan dalam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, perangkai bunga mimbar Ibu Rita Rohani, petugas multimedia, petugas sound system dan tim IT, dan seluruh pelayan lain yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu.
Webinar Kaum Bapak. Persekutuan Kaum Bapak mengundang jemaat Kaum Bapak Gereja Pauk Citra Grand pada acara webinar yang akan dilaksanakan pada Jumat 16 April 2021 pukul 19.00. Tema menjadi ayah dan suami yang alkitabiah. Narasumber Bapak Pendeta Dr. Mangapul Sagala, moderator Bapak Dr. Tumbur Silalahi. Jamuan kasih jemaat, terima kasih kepada keluarga Bapak Penatua Hakim Manurung yang telah menyediakan jamuan kasih minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 27. Kata Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dan hadirkanlah damai sejahtera Kristus di tengah kehidupan masyarakat sekitar kita. Damai di dunia. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini telah selesai. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita mendoakan
Di Bapak Ibu telah tersedia berkat jasmani. Sebelum kita menikmatinya, mari kita bawa dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyediakan berkat jasmani bagi kami. Kami akan menikmatinya Bapa di sorga. Kiranya ini menjadi ungkapan kami atas syukur kami, atas pemeliharaan Engkau dalam hidup kami. Engkau juga mau memberkati Bapak keluarga Hakim Manurung yang telah menyediakan jamuan kasih ini. Kiranya kasih setiamu senantiasa hadir dalam keluarga ini. Dan kiranya keluarga ini juga selalu menjadi berkat bagi sesama, terutama di gereja dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.